Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul Lahir 2 kali, mati 1 kali. Ini mungkin judul yang agak aneh, tapi ini sebetulnya alkitabiah ya. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Itulah sebenarnya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kelahiran 2 kali dan kematian hanya sekali. Mari kita lihat ayatnya mengawali pembacaan firman Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Lahir 2 kali, pengertiannya yang pertama adalah lahir dari orang tua menjadi manusia fana. Ketika kita dikandung kemudian dilahirkan, itulah kelahiran yang pertama. Dan lahir yang kedua sesuai dengan firman tadi mengatakan lahir dari firman Allah menjadi manusia baru. Nanti kita melihat ayat ini, mengapa kita bisa dilahirkan baru dan mengapa harus dilahirkan baru. Manusia fana itu memiliki tubuh jasmaniah yang pasti mati karena akibat dosa. Lalu rohnya menghadap Allah untuk dihakimi menurut perbuatannya di hadapan tahta Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu hanya menumpang di bumi. Jadi kelahiran 2 kali ini terjadi selama di bumi. Tadi yang pertama kelahiran secara manusia fana oleh orang tua kita, dan yang kedua dilahirkan oleh firman Allah. Mari kita akan melihat ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 berkata demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kemudian saya sambung 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu hanya menumpang di bumi. Ketika kita dilahirkan kembali oleh firman Allah, kita merenungkan bahwa hidup ini singkat. Firman Tuhan berkata, kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, ayat 2, segala sesuatu untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Semua yang hidup pasti mati. Kemudian yang kedua, saudara, semua yang hidup itu digambarkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 24. Kita membacanya di ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24 berkata demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Pengertiannya dari ayat ini adalah manusia itu hidupnya singkat. Apapun yang dikerjakan, yang diperoleh, suatu saat akan ditinggalkan. Jadi jangan sombong. Kita ini hanya pendatang di bumi, dan sekali kelak nanti pasti akan pergi. Dan tidak ada satupun yang kita bawa dari dunia ini. Seperti rumput, tumbuh, berbunga,
layu, kering, dan mati. Namun Allah begitu menghargai kehidupan supaya manusia jangan binasa. Dia harus dilahirkan 2 kali. Di dunia ini manusia ada itu karena kehendak Allah. Ya, manusia ada diciptakan karena kehendak Allah. Tidak ada satupun manusia di bumi yang ada dengan sendirinya. Wahyu 4 ayat 11 bagian C, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kita ada karena kehendak Tuhan. Kemudian Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Manusia jasmani di bumi bersifat fana. Dan manusia baru itu, pengertiannya manusia baru dilahirkan kembali adalah manusia baru itu adalah manusia batiniah, bersifat abadi. Selama di dunia ini manusia roh, manusia batiniah atau manusia baru itu terus-menerus diperbarui oleh firman, oleh setiap firman selama hidup, sehingga sampai benar-benar dilahirkan kembali. Jadi saya ulangi lagi, lahir 2 kali dan mati sekali. Itulah orang percaya. Jadi lahir yang pertama karena kita dikehendaki Allah, ada melalui orang tua. Yang kedua, di samping manusia fana, manusia jasmani, ada manusia batiniah, manusia roh. Setiap hari diperbaharui oleh setiap firman Allah yang kita pelajari setiap hari juga, sampai kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Nah, setelah itu umur membatasi kita dan kita mati. Alkitab mencatat memang kematian itu ada kematian yang pertama dan ada kematian yang kedua. Ini sebagai yang terakhir ya, penutup. Jikalau orang percaya yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, dilahirkan kembali oleh firman Allah, ketika nanti pulang, dipanggil pulang ke rumah Bapa, manusia batiniahnya sudah diperbarui menjadi manusia baru, diciptakan menjadi manusia baru. Dan memang mati, tapi dia memperoleh kebangkitan yang pertama. Dan dia tidak mengalami kematian yang kedua. Jadi jelas, 2 kali dilahirkan, 1 kali kematian. Mari kita renungkan bagaimana hidup saya dan saudara. Apakah hari-hari ini belajar firman Tuhan hanya satu tujuannya, supaya kita dilahirkan kembali, terus diperbaharui mencapai gambar seperti serupa seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, membaharui kami menjadi manusia ciptaan baru, dilahirkan kembali. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.